Jadi gue tuh sebenarnya lagi butuh laptop baru untuk gantiin laptop gaming lama gue. Dan sayangnya di budget gue sekitaran 10 jutaan, pilihan laptop yang gue mau itu nggak banyak. Karena yang gue mau tuh sebenarnya sebuah ultrabook. Sebenarnya di budget segitu ada sih laptop yang mendekati kriteria gue. Namanya Advan AI Gen. Build quality bagus, layarnya 14 inch, cukup gede tapi compact karena rasionya dia tinggi. Terus portnya lengkap, ada USB-C charging, tapi sayangnya speakernya dia jelek banget dan gua kurang suka karena dia nggak ada biometrics, nggak ada fingerprint ataupun Windows Hello Facial Recognition. Terus sebenarnya di harga segitu gue juga bisa dapet M1 MacBook Air, tapi second, tapi sayangnya dengan memori 8 GB aja, yang dimana 8 GB tuh untuk sebuah OS desktop itu kurang banget. Dan gue hampir nyerah nyari ultrabook yang gue mau, tapi gue baru keinget gue punya iPad dan ini iPad-nya udah jadul dan gue udah familiar sama iPad OS, gue udah tahu cara pakainya selama 5 tahun. Ini gue beli dari baru dan kalau gue dipikir-pikir kenapa gue nggak beli iPad baru aja untuk gantiin iPad ini. Dan itulah yang gue lakukan. Mari kita unboxing iPad baru gue, yang dimana ini tuh adalah iPad Air M2 11 inch dengan storage 256 GB. Ini dia iPad Air 256 GB, 11 inch, M2 Wi-Fi only, biar nggak ribet ngurus email juga sih, dan lebih murah juga kalau Wi-Fi only. Jadi ya kita unboxing aja. Cara bukanya gimana? Oh gini, ini dia. Wis, tebel loh ini kertasnya, jangan salah. Terus kita angkat, kita lihat isinya apa? iPad lah yang pasti. Cuma ya excited banget gue. Widih, gile. Oke, ini iPad-nya. Kalian lihat. Ini lapis kertas, tapi ini kita singkirin dulu. Kita lihat perlengkapannya ada apa aja. Designed by Apple in California. Lihat. Ini dia, designed by Apple in California. Isinya apa aja? Yang jelas, yang bikin sedih itu isinya kita nggak dapat stiker lagi. Nggak ada stiker, cuma panduan pengguna aja, ya. Nggak perlu. Terus kita dapat charger. Ini charger apa ya? Oh, charger UK. Charger UK yang ada kakinya 3 gitu. Tuh. Ya, USB-C. Ini berapa watt sih? 20 watt. Ini charger 20 watt. Butuh adapter kayaknya. Dan kabel USB-C to C buat ngecas iPad ya. Ini braided loh. Lihat, braided gitu. Keren. Gue suka. Ya, kita singkirin aja dulu semua kotaknya dan kita ke acara utamanya yaitu iPad-nya. Lihat. iPad Air. Wih, gila, keren. Mulus dan kameranya udah di tengah. Lihat, kamera depannya udah di tengah. Terus di belakang juga smart connectornya masih di belakang ya. Nggak kayak iPad 10 yang masih di bawah. Dan ini udah pakai dock charging buat Apple Pencil Pro yang baru. Kita nyalain aja ya. Nice. Kondisinya aman. Jelas aman. Kalau nggak gue komplain nanti ke Tokped. Lihat. Hello, cepet banget bootingnya loh. Gila. Tapi gue butuh keyboardnya dulu bentar. Ini karena megang iPadnya kayak gini doang susah banget. Dan gue butuh keyboardnya. Ini keyboardnya. Gue beli juga. Udah gue unboxing sih. Cuma ya buat nyobain-nyobain aja. Dan ini tinggal gue taruh aja kayak gini. Nice. Jadi kayak laptop tuh jadinya. Lihat, keren kan? Oke, kita setup dulu aja kali ya. Terus tadi kekat karena si iPhone gue itu ada kayak pop-up menunya buat nge-setup si iPad-nya. Rada lucu sih, cuma nyebelin. Tapi gue bakal setup without another device. Gue pengen setup with PC. Oke. Terus gue tinggal konekin kabel USB-C ya, karena iPad ini udah USB-C. Terus di PC-nya gue tinggal buka aplikasi Apple Devices. Nah ya.
Welcome to your new iPad. Oke, gue mau restore dari tablet lama gue, iPad lama. Ini Xiaomi Pad 7 yang paling baru. Tadi sore, continue. Oke, udah masukin password, tinggal ini aja. Gue lupa, iPad gue sekarang pakai iPad OS 18 ya, yang beta. Tapi iPad yang baru ini masih pakai iOS 17. Jadi gue nggak bisa restore. 1 hour later. Hello, akhirnya ya. Seperti yang gue bilang tadi, wallpapernya udah ketransfer kan, yang artinya restore-nya berhasil. Restore completed. Tuh kan, home screen-nya sama persis. Lihat layout-nya, widgetnya, semuanya langsung ke copy. Inilah yang gue suka dari iTunes Restore. Semuanya ke restore. Gue suka banget. Oke, sekarang udah sekitaran 2 minggu gue pakai iPad Air ini sebagai pengganti laptop. Dan gue punya opini yang campur aduk sih sebenarnya. Tapi yang pertama itu performanya cuy. Gila, performa iPad ini tuh gila banget. Kencengnya nggak kebayang. Bayangin aja cuy, gue transisi dari sebuah iPad yang performanya kalah dibandingin Samsung Galaxy S9 ke sebuah iPad yang performanya setara atau bahkan ngalahin PC desktop gue yang pakai AMD Ryzen. Wah, gimana nggak shock coba tuh. Lalu yang kedua, layarnya. Iya, gue tahu cuma 60Hz, tapi dibandingin iPad lama gue, ini upgrade jauh cuy. Dia udah laminated, dia udah support wide color gamut, dan dia walaupun udah sama-sama di 500 nits peak brightness-nya, tapi di iPad yang baru ini kerasa lebih terang. Mungkin karena kontras rasionya lebih pekat atau apa, gue nggak tahu. Tapi emang lebih bagus sih layarnya, jelas. Terus Wi-Fi-nya, Wi-Fi di iPad ini luar biasa banget. Iya, gue tahu dia udah pakai Wi-Fi 6E, tapi Wi-Fi rumah gue belum support Wi-Fi 6E. Dan walaupun begitu, dia masih bisa nyentuh ratusan megabits per second dari kamar gue. Yang artinya ini adalah device Wi-Fi yang paling kenceng yang pernah ada di kamar ini. PC desktop gue ini cuma bisa nyentuh 200 megabits per second via Wi-Fi. iPad lama cuma bisa nyampe 100. iPhone gue cuma bisa 60 megabits per second. Dan iPad yang baru ini bisa nyentuh 400. Gila nggak tuh? Lalu tentunya karena dia pakai chip M2, artinya kalau dipakai sebagai sebuah laptop, dia nggak panas. Ya panas sih memang kalau dipakai kerja berat. Tapi dibandingin laptop lama gue yang gaming itu, beda jauh panasnya. Gila, dia lebih adem. Dan juga baterainya jauh lebih awet. Sebelumnya di laptop lama gue paling cuma 3 jam sekali penggunaan. Kalaupun buat nge-YouTube doang. Di iPad ini sekarang 10 jam SOT aman buat YouTubean. Tapi kan itu yang bagusnya. Sebenarnya gue pengen bahas lebih lanjut sih si iPad ini di video full reviewnya yang pasti bakal gue bikin. Seperti Stage Manager. Bingungin banget cuy, serius dah. Udah kayak belajar OS baru pakai Stage Manager ini. Sama sekali nggak kerasa kayak iPad OS. Terus juga kamera depannya walaupun udah center stage, kualitasnya masih biasa aja sih, kebantu sama processingnya doang. Dan konyolnya, ini konyol banget sih, gue gak ngerti Apple kenapa ngelimitasi ini. Kalau gue colok iPad ini ke monitor eksternal kayak si Xiaomi G27i ini yang udah support refresh rate 165Hz, refresh rate yang si iPad bakal output itu bakal mentok di 60Hz. Gue nggak tahu kenapa. Kabel gue udah support, dongle-nya support, bahkan iPad-nya pun udah support refresh rate setinggi itu. Tapi entah kenapa di limit di 60Hz, gue nggak ngerti serius. Dan files app-nya si iPadOS ini masih jelek sih menurut gue dibandingin Explorer-nya Windows. Fiturnya masih terbatas, ngeformat external drive pun masih terbatas, pilihannya nggak bisa ngeformat disk yang nggak kedetect tapi mau diformat itu nggak bisa. Tapi ya, gue udah beli iPad-nya juga, jadi kayaknya gue harus nerima semua kekurangannya. Tapi mungkin gue bisa lah pakai iPad ini selama kayak gue pakai iPad lama gue. Ini aja bisa 5 tahun, masa yang ini nggak bisa, ya kan? Jadi ya, semoga aja gue tahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mungkin video selanjutnya adalah video review iPad-nya. Dan jangan lupa like dan subscribe. Bye! Jadi gue ceritanya butuh. Jadi gue tuh sebenarnya lagi butuh laptop baru.